Mantan kuasa hukum Baradae yang dikenal dengan Richard Eliezer, Andreas Nahot Silitonga, bungkam seribu bahasa dan hanya menunduk meninggalkan gedung Barreskrim Mabes Polri saat menyatakan mengundurkan diri sebagai penasihat hukum tersangka Eliezer. Ketika ditanya mengenai apakah ada tekanan dan alasan utama untuk mengundurkan diri dalam menangani kliennya tersebut, Andreas hanya diam dan beralih meninggalkan para awak media yang sudah menunggu kehadirannya sejak pagi tadi. Andreas datang bersama dengan kuasa hukum lainnya pada pukul 13.57 waktu Indonesia Barat setelah beberapa waktu kemudian yang bersangkutan keluar kemudian mengumumkan bahwa mundur dari kasus yang sedang ditangani. Terkait alasan pengunduran diri, ia hanya menjelaskan bahwa sudah menyampaikan kepada pihak penyidik lewat via WA. Kendati demikian, pihaknya mengaku akan mendatangi Barreskrim Mabes Polri pada Senin mendatang untuk menyampaikan surat pernyataan secara langsung kepada pihak yang menangani kasus tersebut. Sebelumnya, kuasa hukum Richard Eliezer atau Baradae, Andreas Nahot Silitonga, menyatakan pengunduran diri sebagai tim penasihat hukum dari tersangka Baradae. Hal tersebut disampaikan oleh dirinya ketika mendatangi gedung Barreskrim Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 6 Agustus 2022. Kami sebagai tim penasihat hukum dari Richard Eliezer atau yang dikenal Baradae pada hari ini datang ke Barreskrim untuk menyatakan pengunduran diri. Kami sebagai penasihat hukum, katanya kepada wartawan. Andreas mengatakan alasan pengunduran dirinya telah disampaikan dalam surat keputusan yang ditunjukkan kepada Barreskrim Mabes Polri pertanggal 6 Agustus 2022. Mengenai alasan-alasan pengunduran diri kami, yaitu sudah kami sampaikan dalam surat kami kepada Kabarreskrim. Untuk selanjutnya dapat diberlakukan sebagaimana mestinya dan kami juga tidak akan buka kepada publik. Pada saat ini apa alasan kami untuk mengundurkan diri? Pasca pengakuan mencengangkan Baradae, Eliezer bukanlah penembak Brigadir Joshua. Puluhan personel BRIMOB berseragam loreng dengan senjata laras panjang terlihat bersiaga di gedung Barreskrim Polri di Jalan Trunojoyo di Jakarta Selatan pada Sabtu siang 6 Agustus 2022. Pasukan BRIMOB ini terlihat di gedung Awaludin Jamin dengan membawa serta tas ransel berikut dengan tas panjang berwarna hitam lengkap dengan helm pelindung kepala. Mereka tertangkap kamera wartawan ketika hendak menuju ke dalam lift. Ketika dikonfirmasi oleh kantor berita politik RMOL seperti yang dikutip oleh pojok1.id, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo meminta agar media bersabar sambil menunggu perkembangan dari tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengungkap kasus kematian Brigpol Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Dari informasi yang dihimpun, Baradae yang telah dilakukan pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka mengaku dirinya bukanlah pelaku penembakan terhadap Brigadir J. Oleh karena itulah tim khusus yang digawangi oleh Wakapolri, Irwasum dan Kabarreskrim ini langsung membawa Baradae untuk menghadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di sisi lain, sejumlah mobil taktis terparkir di halaman gedung Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Mabes Polri pada Sabtu 6 Agustus siang ini. BRIMOB bersenjata lengkap juga datang. Berdasarkan pantauan Merdeka.com pada pukul 13.59 waktu Indonesia Barat terlihat 5 mobil taktis BRIMOB memasuki Barreskrim dengan belasan personel. Kedatangan personel BRIMOB itu ternyata atas permintaan Kabarreskrim Polri Komjen Polisi Agus Andrianto. Brigjen Andirian tidak menjelaskan lebih lanjut terkait pengamanan dalam rangka apa. Dia hanya menegaskan bahwa pengamanan tersebut dilakukan sebatas penjagaan umum personel. Diketahui sempat terlihat juga 10 orang personel BRIMOB telah lebih dulu datang dengan 3 mobil taktis. Tak selang lama para personel BRIMOB juga masuk ke gedung Awaludin Jamin dan menuju lift. Mereka hanya terlihat melintas mengenakan rompi anti peluru, senapan laras panjang dan pelindung kepala. Sementara rombongan BRIMOB pertama masing-masing datang dengan membawa tas besar berwarna hitam. Masih belum ada konfirmasi dari Mabes Polri maupun tim khusus terkait alasan personel BRIMOB yang mendatangi gedung Barreskrim Mabes Polri. Adapun di samping itu kedatangan anggota BRIMOB itu juga sempat terpantau Merdeka.com pada 4 Agustus kemarin. Mereka tampak melewati dengan senjata lengkap berbaju loreng memakai rompi BRIMOB dengan senjata laras panjang. Sementara Komnas HAM sendiri masih meragukan kebenaran dari keterangan Baradae terkait kasus kematian Brigadir J. Ini dikatakan oleh Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Taufan menjelaskan berdasarkan cerita versi Baradae, baku tembak itu bermula saat mendengar teriakan dari istri Sambo, Putri Chandrawati. Taufan juga telah mendengar cerita dari versi Ricky, ajudan Sambo lainnya yang saat kejadian berada di lokasi tersebut. Yang saat kejadian, Ricky juga mendengar teriakan Putri, dia pun keluar dari kamarnya. Dia melihat Brigadir Joshua tengah mengacungkan senjata ke arah atas tangga. Lebih lanjut, Taufan menyebut dari kedua versi cerita itu belum 100% tersinkronasi satu sama lain, sehingga masih perlu dilakukan penyelidikan yang lebih lanjut lagi. Meski begitu, yang menilai wajar bila penyidik kemudian menetapkan Richard alias Baradae sebagai tersangka, sebab ada pengakuan atas peristiwa tersebut. Dia pun meyakini penyidik pasti sedang mengumpulkan bukti tambahan terkait kasus ini. Menurut Taufan, masih perlu dicari kebenaran material atas peristiwa yang terjadi pada awal Juli di rumah dinas Kadif Propam Polri tersebut. Saat ini Baradae alias Richard Eliezer juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Namun dia juga dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti Baradae diduga bukan pelaku tunggal dalam pembunuhan itu.
Usai ditetapkan tersangka, Baradae langsung ditahan. Mantan kuasa hukum Baradae yang dikenal dengan Richard Eliezer, Andreas Nahot Silitonga, bungkam 1000 bahasa dan hanya menunduk meninggalkan gedung Bareskrim Mabes Polri saat menyatakan mengundurkan diri sebagai penasihat hukum tersangka Eliezer. Ketika ditanya mengenai apakah ada tekanan dan alasan utama untuk mengundurkan diri dalam menangani kliennya tersebut, Andreas hanya diam dan beralih meninggalkan para awak media yang sudah menunggu kehadirannya sejak pagi tadi. Andreas datang bersama dengan kuasa hukum lainnya pada pukul 13.57 waktu Indonesia Barat. Setelah beberapa waktu kemudian yang bersangkutan keluar kemudian mengumumkan bahwa mundur dari kasus yang sedang ditangani. Terkait alasan pengunduran diri, ia hanya menjelaskan bahwa sudah menyampaikan kepada pihak penyidik lewat via WA. Kendati demikian, pihaknya mengaku akan mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada Senin mendatang untuk menyampaikan surat pernyataan secara langsung kepada pihak yang menangani kasus tersebut. Sebelumnya, kuasa hukum Richard Eliezer atau Baradae, Andreas Nahot Silitonga, menyatakan pengunduran diri sebagai tim penasihat hukum dari tersangka Baradae. Hal tersebut disampaikan oleh dirinya ketika mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 6 Agustus 2022. Kami sebagai tim penasihat hukum dari Richard Eliezer atau yang dikenal Baradae pada hari ini datang ke Bareskrim untuk menyatakan pengunduran diri kami sebagai penasihat hukum, katanya kepada wartawan. Andreas mengatakan alasan pengunduran dirinya telah disampaikan dalam surat keputusan yang ditunjukkan kepada Bareskrim Mabes Polri pertanggal 6 Agustus 2022. Mengenai alasan-alasan pengunduran diri kami, yaitu sudah kami sampaikan dalam surat kami kepada Kabareskrim. Untuk selanjutnya dapat diberlakukan sebagaimana mestinya dan kami juga tidak akan buka kepada publik. Pada saat ini apa alasan kami untuk mengundurkan diri? Pasca pengakuan mencengangkan Baradae Eliezer bukanlah penembak Brigadir Joshua, puluhan personel BRIMOB berseragam loreng dengan senjata laras panjang terlihat bersiaga di gedung Bareskrim Polri di Jalan Trunojoyo di Jakarta Selatan pada Sabtu siang 6 Agustus 2022. Pasukan BRIMOB ini terlihat di gedung Awaludin Jamin dengan membawa serta tas ransel berikut dengan tas panjang berwarna hitam lengkap dengan helm pelindung kepala. Mereka tertangkap kamera wartawan ketika hendak menuju ke dalam lift. Ketika dikonfirmasi oleh kantor berita politik RMOL seperti yang dikutip oleh pojok1.id, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo meminta agar media bersabar sambil menunggu perkembangan dari tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengungkap kasus kematian Brigpol Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dari informasi yang dihimpun, Baradae yang telah dilakukan pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka mengaku dirinya bukanlah pelaku penembakan terhadap Brigadir J.